Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Urutan tingkat takson. Yang pertama ada kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Dapat dilihat dari tanda panah ini, tanda panah yang mengarah ke atas, persamaan ciri semakin sedikit, dan tanda panah yang mengarah ke bawah, jumlah anggota semakin sedikit. Kingdom adalah kerajaan atau tingkat takson yang paling tinggi. Phylum atau divisi, phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Kelas dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Ordo atau bangsa, ciri-ciri yang lebih khusus. Famili atau suku, nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran kata aceae dan pada hewan menggunakan akhiran kata idae. Genus atau marga diawali huruf kapital. Spesies atau jenis merupakan tingkat takson yang paling rendah. Aturan penulisan spesies dengan sistem tata nama binomial. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus memperkenalkan sistem pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis spesies dengan menggunakan tata nama ganda yang disebut binomial nomenklatur. Pemberian nama spesies menggunakan dua kata yang mendeskripsikan organisme tersebut. Sistem tata nama binomial nomenklatur mengikuti beberapa kaidah, yaitu sebagai berikut. Menggunakan bahasa Latin atau bahasa Latin yang dilatinkan. Terdiri atas dua kata di mana kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan nama spesies yang spesifik. Huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar dan huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah. Nama atau singkatan nama deskriptor dapat dituliskan dengan di belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak dan tanpa digaris bawah. Contoh penulisan nama ilmiah: Glassine Mer atau Glassine Mer, kedelai. Mer adalah nama deskriptor. Vicia faba L atau Vicia faba L, buncis. L merupakan singkatan dari Linnaeus, yaitu nama dari deskriptor. Kategori karakteristik 5 kingdom. Menurut Biological Science Curriculum Study atau BSCS, biologi memiliki objek berupa kingdom, kerajaan, yaitu animalia, hewan, lantai tumbuhan, dan protista, makhluk hidup mirip hewan atau tumbuhan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, objek biologi yang semula hanya dibagi menjadi 3 kingdom berkembang menjadi 5 kingdom, yaitu animalia, lantai, protista, fungi, dan monera. Bahkan saat ini makhluk hidup dikelompokkan menjadi 6 kingdom, yaitu animalia, lantai, fungi, protista, archaebacteria, dan eubacteria. Berikut ini adalah perbedaan karakteristik 5 kingdom animalia, lantai, fungi, protista, dan monera. Kingdom yang pertama adalah animalia yang memiliki karakteristik multiseluler, eukariotik, bersifat heterotrof, dan bergerak bebas. Contohnya lebah, cacing, laba-laba, burung, dan orangutan. Lantai memiliki karakteristik multiseluler, eukariotik, bersifat autotrof, dan tidak dapat bergerak bebas. Contohnya bunga sepatu, melati, melinjo, padi, pisang, dan mangga. Selanjutnya, kingdom fungi yang bersifat atau memiliki karakteristik uniseluler atau multiseluler, eukariotik, mencari makan dengan menyerap atau absorpsi, dan parasit atau saprofit, yaitu contohnya jamur merang, jamur kuping, jamur tempe, dan ragi tapai. Kingdom protista memiliki karakteristik uniseluler, eukariotik, dan bersifat autotrof
atau heterotrof. Contohnya amoeba, paramecium, dan euglena. Kingdom Monera yang memiliki karakteristik uniseluler, prokaryotik, dan bersifat autotrof atau heterotrof. Contohnya bakteri dan ganggang biru. Keterangan di sini karakteristiknya salah satunya multiseluler adalah banyak sel. Uniseluler itu hanya satu sel. Eukaryotik sel yang memiliki membran inti. Prokaryotik sel yang tidak memiliki membran inti. Autotrof makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Heterotrof itu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Saprofit, organisme yang hidup dan makan serta mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Dan parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Manfaat klasifikasi. Yang pertama, memudahkan dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk melihat hubungan tingkat kekerabatan antara organisme satu dengan yang lainnya. Kladogram klasifikasi 5 kingdom. Di sini diberikan contoh kladogram dengan spesies salmon, salamander, kadal, hamster, dan simpanse. Nah, di tabel ini, tabel yang ke bawah itu karakteristiknya dan ini spesiesnya. Di sini dituliskan karakteristiknya hidup berkelompok, berambut, hidup di darat, bernafas dengan paru-paru, dan vertebrata. Spesies vertebrata itu dicentang seperti ini, ialah simpanse, hamster, kadal, salamander, dan ikan salmon. Itu memiliki karakteristik vertebrata. Selanjutnya bernapas dengan paru-paru. Simpanse, hamster, kadal, dan salamander itu bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan salmon itu tidak. Selanjutnya hidup di darat. Itu simpanse, hamster, dan kadal. Sedangkan salamander dan ikan salmon itu tidak hidup di darat. Selanjutnya berambut. Itu simpanse dan hamster. Kadal, salamander, dan ikan salmon itu tidak berambut. Hidup berkelompok. Hanya simpanse, sedangkan hamster, kadal, salamander, dan ikan salmon tidak hidup berkelompok. Jadi, dengan adanya kladogram, hubungan kekerabatan dengan interaksi antar setiap makhluk hidup menjadi lebih mudah diketahui satu dengan yang lainnya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.